adik-adik, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa dong pastinya. Pada ibadah hari ini, kita akan ditemani oleh Kak Vega dan Kak Jimmy. Nah, untuk membuka ibadah, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita nyanyi dengan semangat ya. Untuk memulai ibadah, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Ya Tuhan, berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bukalah mata, hati, dan pikiran kami, sehingga dapat melakukan firman-Mu dalam kegiatan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibacakan oleh Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu baik ya. Nah, pada kesempatan pagi ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala hal. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di tengah keterbatasan kami masih bisa berhubungan satu dengan yang lain melalui teknologi yang kami yakini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami dan kami pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, ya, sebelum adik-adik juga menyaksikan film pendek ini, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan ya. Demikian adik-adik. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?"
saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di situ pembacaan. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, adik-adik, kakak minta menyaksikan film singkat ini. Mari kita saksikan. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Adik-adik, tentu adik-adik sudah menyaksikan film pendek, ya. Nah, kakaknya menceritakan sedikit bahwa ada 3 tokoh di situ. Yang pertama Ibu Yesus, yang kedua Yesus, dan yang terakhir adalah para pelayan. Ya, adik. Nah, di sini kita tahu siapa Ibu Yesus dan siapa Tuhan Yesus. Kita coba mengetahui pelayan-pelayan itu. Ya. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh, lalu air yang penuh itu berubah menjadi anggur, bahkan ya jadi anggur yang sangat baik. Nah, ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air sampai penuh, itu membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Yesus itu bekerja, adik-adik. Jadi ya, kita dapat belajar, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Namun ya adik-adik, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia atau kita atau adik-adik yang hanya hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, mari sebagai murid Tuhan Yesus kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Misalnya, kalau kita mau pergi jauh, kita berdoa, minta perlindungan dan penyertaan. Kalau kita mau belajar, kita berdoa supaya kita bisa diberi hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga pada akhirnya, pada saat kita ujian nanti, kita bisa melakukan itu dengan baik dan benar. Ingat, Tuhan itu berkuasa atas segala hal. Jadi, jangan ragu-ragu, adik-adik. Andalkan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nah, untuk merespon firman yang telah dibawakan oleh Kak Jimmy, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 76, Air Menjadi Anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Nah, adik-adik, sekarang kita akan ngumpulin persembahannya. Jangan lupa adik-adik simpan dulu persembahannya di celengan ya. Lalu nanti disampaikan ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Nah, untuk persembahan ini kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Kita nyanyi bait pertama dan bait kedua.
adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Dan Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dapat berkenan bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang untuk lagu penutupnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan, minum vitamin, dan tetap melakukan protokol kesehatan ya. Semangat juga sekolahnya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.